Ini bukan salah pemerintah ataupun Pertamina. Ini ya salah Shell-nya sendiri. Pertamina Persero yang diduga mengoplos RON 90 menjadi Pertamax ini merugikan masyarakat, maksudnya negara. Sambil mengejek yang antri kepanasan atau kena rain, tetapi yang didapatkan hanya Pertalite Repaint. Pengen gue gigit anjing cuman gurih. Di penjara enak, lucu, bisa tidur di atas penting langsung berdarah. Buat makan juga dipesenin burung dara. Termasuk bisa merasakan suram bareng-bareng ngerumpi, yaitu privilege. Di konten ini kami akan membahas hal yang sedikit berbeda, walaupun masih ada kaitannya dengan otomotif, yaitu bahan bakarnya. Yaitu sebuah bahan bakar yang lebih mahal ini, yang katanya memiliki RON lebih tinggi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas kasus Pertalite versi nggak ngantri. PT Pertamina Persero adalah perusahaan energi milik negara Indonesia yang bergerak di sektor minyak dan gas atau migas. Didirikan pada 10 Desember 57 dengan nama Permina, perusahaan ini kemudian bergabung dengan Pertamina pada tahun 1968, membentuk Pertamina seperti yang kita kenal saat ini. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, Pertamina memiliki peran strategis dalam menyediakan energi bagi masyarakat Indonesia, yang salah satunya menyediakan bahan bakar untuk masyarakat melalui jaringan SPBU Pertamina di seluruh Indonesia, memasarkan produk seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamina Dex. Dan yang akan kita bahas di sini adalah Pertamax. Pertamax adalah salah satu jenis bahan bakar bensin yang diproduksi oleh Pertamina. Pertamax memiliki angka oktan atau RON 92 yang membuatnya lebih unggul dibandingkan premium dan Pertalite dengan kandungan aditif yang lebih baik. Walaupun kenyataannya, ya nggak tahu. Biarpun ditambahkan zat adiktif atau apapun, dia tidak merubah RON kan? Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON. Pertamax dirancang untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi mesin modern agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, beberapa hari ini publik Indonesia dikejutkan dengan terungkapnya kasus pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax oleh PT Pertamina Patraniaga. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut Kejagung, praktik pengoplosan dilakukan dengan mencampurkan BBM jenis Pertalite dengan RON 90 menjadi Pertamax dengan RON 92. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan Pertamax dengan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi inget pabrikan apa gitu. Akibatnya konsumen menerima BBM dengan kualitas yang tidak sesuai standar. Karena mereka sudah bangga beli BBM mahal supaya motor lebih awet dan jarang maintain, sambil mengejek yang antri kepanasan atau kena rain, tetapi yang didapatkan hanya Pertalite Repaint. Dan yang jelas ini berpotensi merusak mesin yang tidak bisa nenggak Pertalite dan pastinya juga akan menurunkan performa mesin. Karena kasus ini banyak yang beralih ke SPBU swasta karena mereka tidak mau tertipu negara. Yang namanya ketipu ya tertipu oleh tukang tipu. Dan anehnya lagi beberapa waktu lalu banyak SPBU swasta yang kosong. Nah, kenapa bisa kosong? Menurut beberapa sumber, kosongnya SPBU swasta dalam hal ini Shell bukan karena dijegal pemerintah. Ingat, bukan dihalang-halangi pemerintah supaya rakyat beli Pertamina. Sekali lagi, ingat, bukan dijegal.
Kalian harus percaya. Karena menurut Menteri SDM yang terkenal sejak kasus Kasmelon ini mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan izin impor sejak Januari 2025. Sehingga perizinan seharusnya bukan lagi menjadi kendala bagi badan usaha tersebut untuk mendistribusikan produk BBM mereka. Tuh, baca. Ini bukan salah pemerintah ataupun Pertamina. Ini ya salah Shell-nya sendiri. Mungkin kapal pengangkut BBM-nya mogok di jalan kali. Karena mungkin kapalnya pakai bahan bakar oplosan. Dikorup, dioplos, dipungli, diblokir, digusur, dipitnah, dipalak, kita apa lagi? Antrean panjang yang terlihat di SPBU swasta ini sebenarnya sudah terjadi sebelum kasus ini. Ada aja nih lupa isi bensin, mogok jadinya. Mana pom bensin masih jauh. Yalah, dorong aja. Hal ini menunjukkan penurunan kepercayaan yang signifikan terhadap produk Pertamina. Karena sebelumnya juga pernah viral beberapa mobil yang mogok karena BBM Pertamax. Heboh, filter bensin rusak gara-gara Pertamax. Bahkan, ada mobil yang sampai harus bongkar tangki segala loh. Kejagung berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan bagi konsumen. PT Pertamina diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan publik. Kalian kira Pertamax itu BBM bersih? Kalian salah. Kandungan sulfur standar internasional ini itu sekarang di 50. Sedangkan kalau Pertamax itu di 400. Nah, nggak beda jauh sebenarnya sama Pertalite yang 500. Kasus pengoplosan Pertamax ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri energi nasional. Nah, untuk kasus ini, konsumen berhak mendapatkan produk dengan kualitas sesuai standar, dan perusahaan harus bertanggung jawab atas produk yang mereka distribusikan. Praktik dugaan korupsi PT Pertamina Persero yang diduga mengoplos RON 90 menjadi Pertamax ini merugikan masyarakat, maksudnya negara hingga 193,7 triliun. Menurut BPKN, rakyat bisa menggugat Pertamina jika terbukti membeli Pertamax oplosan. Nah, silahkan bagi yang kaya tolong gugat kasus ini. Kami yang miskin cuma bisa nonton saja sambil ngeramein di sosial media. Karena di negara Indianapolis, cuma yang kaya yang bisa mendapatkan keadilan. Walaupun bisa juga kalah sama yang lebih kaya. Mbak Dina, kok sekarang bensinnya warnanya beda sih? Ibu kecewa ya sama kamu. Bikin bensin oplosan. Ini bukan air. Ini bensin, Pak Ustadz. Terbuktikan lebih baik Pertamax. Motor bagus masa pakai bensin biasa, harus Pertamax.